kamu merasa kenapa doa kamu tidak dijawab Tuhan? Atau kamu merasa bahwa kenapa seolah Tuhan tidak mendengar doaku? Hari ini kita akan mencoba melihat apa yang sedang kita hadapi di dalam sudut pandang Tuhan yang bisa kita baca dari firman-Nya di dalam Alkitab. Sebelum membahas lebih jauh, kita akan membaca firman Tuhan di dalam Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Berapa orang di antara kita semua yang sering berdoa, selalu berdoa, setiap hari meminta, tapi tidak mendapatkan jawaban dari doa kita, tidak mendapatkan apa yang kita mau. Lalu pertanyaannya adalah, kenapa? Kenapa Tuhan tidak memberikan jawaban? Kenapa Tuhan tidak memberikan apa yang aku minta sampai detik ini, padahal aku selalu berdoa pagi, siang, sore, malam. Aku selalu ke gereja, aku pelayanan, aku melakukan ini, itu. Apakah ada yang salah? Semoga ayat hari ini bisa menjawab pertanyaan yang ada di dalam kepala kamu, di dalam hidup kamu. Sudahkah kita melihat ke dalam? Apakah keinginan kita sudah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki? Sudah selaras dengan kehendak Tuhan? Apakah kita sudah mempunyai postur yang benar, sikap yang benar di dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita sudah memiliki hati yang benar, pikiran yang benar, karakter yang benar, ucapan yang benar? Karena banyak orang merasa ketika mereka tidak berbuat cabul, ketika mereka tidak berzina, ketika mereka tidak berjudi, ketika mereka tidak mencuri, ketika mereka tidak korupsi, ketika mereka tidak membunuh, mereka merasa sudah benar. Lalu kita akan lihat di 1 Samuel. Di dalam 1 Samuel 16 ayat 7 disebutkan, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Itulah sebabnya bahwa hidup di dalam Tuhan itu bukan hanya soal mukjizat, bukan hanya soal berkat, bukan hanya soal kelimpahan duniawi, tetapi soal bagaimana di setiap detik dalam hidup kita, ketika Tuhan masih memberikan nafas, kita mau berjalan di dalam kehendak Tuhan. Bukan kehendak kita, it's not our will but God's will. Bukan kehendak kita manusia, tetapi kehendak Tuhan. Seberapa sadarkah kita memahami itu? Saya akan memberikan analogi sederhana bagaimana hubungan kita dengan Tuhan terjalin. Saya memberikan analogi ini dari sudut pandang manusia, logika berpikir manusia, supaya lebih mudah dipahami. Tentu saja Tuhan lebih besar daripada itu. Tetapi kita sebagai manusia seringkali harus memiliki sudut pandang yang bisa dilihat dari logika berpikir. Make it make sense. Harus masuk akal. Harus logic. Bayangkan
Kita adalah anak dan Tuhan adalah orang tua. Lalu, bayangkan juga, kita sebagai anak hanya datang ke rumah orang tua ketika kita mau sesuatu. Kita mau makan, kita datang. Kita ambil makanan, lalu pulang. Kita mau uang, kita datang ke rumah orang tua. Kita ambil, kita cari di dompet orang tua, di lemari, lalu kita pulang. Kita mau pinjam mobil, kita datang, kita tanya, "Ma, Pa, di mana kunci mobilnya? Aku mau pakai." Lalu orang tua kita memberikan kunci, lalu kita pergi. Lalu mobil itu rusak. Kita tidak memberikan apa-apa. Lalu kita datang lagi, minta uang lagi. Kalau kita membayangkan Tuhan hanya sebagai pemberi, itulah yang terjadi. Kita hanya datang hanya untuk meminta. Kita menganggap Tuhan cuma sebagai lampu ajaib, grand genie. He's not. Tuhan itu bukan grand genie, bukan jin dalam lampu yang hanya kasih kita apa yang kita mau. Hubungan kita dengan Tuhan adalah cerminan bagaimana kehidupan kita sehari-hari. Lalu sekarang kita balik kembali, bagaimana kita melihat ini dari sudut pandang manusia ya, logika kita sebagai manusia. Bayangkan Tuhan yang memiliki anak yang hanya datang hanya karena ada maunya. Dia lapar, dia datang ambil makanan. Dia mau pakai mobil, dia datang minta kunci lalu pergi. Dia mau uang, dia datang minta uang lalu pergi. Buat kamu yang sudah menjadi orang tua, kamu akan tahu rasanya bagaimana diperlakukan hanya seperti ATM berjalan. Menyedihkan loh, sangat menyedihkan. Di dalam Samuel 16 ayat 7 disebutkan bahwa Tuhan itu melihat hati. Semua tentang hati, bagaimana postur kita, bagaimana sikap kita, bagaimana yang kita rasakan sesungguhnya terhadap Tuhan. Apakah kita membutuhkan Tuhan lebih daripada keinginan-keinginan kita? That's all that matters for God. Our heart. Kasih kita yang sesungguhnya kepada Tuhan. Analogi kedua. Apa sebetulnya mengasihi Tuhan? Kita punya dua hukum yang utama dan terutama. Yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan semua yang kita miliki. Lalu pertanyaannya, apa itu kasih? Kita tentu pernah mengasihi seseorang. Meskipun mengasihi Tuhan harus lebih daripada apapun yang ada di dunia ini. Tapi kita cobalah cara paling sederhana untuk memahami kasih. The simplest example about love, mengasihi. Beberapa di antara kamu sangat mengasihi orang tuamu. Beberapa di antaramu sangat mengasihi anakmu. Beberapa di antaramu sangat mengasihi pasanganmu. Ketika kita mengasihi seseorang, kita bukan meminta. Kita tidak meminta. Ketika kita mengasihi anak kita, kita tidak meminta sesuatu dari anak kita. Kita memberi apapun yang mereka mau, bahkan apa yang mereka tidak minta, berupaya kita sediakan. Ketika kita mengasihi orang tua, kita tidak meminta. Remember, ketika kita mengasihi orang tua, kita tidak meminta. Tetapi kita berupaya untuk memberi yang terbaik bagi mereka. Mereka tidak minta jalan-jalan, tapi kita berupaya mengajak mereka jalan-jalan. Mereka tidak minta dibelikan apapun, tapi kita berupaya, berusaha memberikan sesuatu karena kita mengasihi mereka. Begitu juga dengan pasangan. Ketika kita mengasihi pasangan kita, kita selalu ingin
berada bersamanya, menghabiskan waktu bersamanya, memberikan hal yang kita miliki untuk Dia. Kita berupaya membahagiakannya. Itu adalah mencintai dari sudut pandang manusia kepada manusia lain. Padahal di dalam hukum kasih, kita wajib mencintai, mengasihi Tuhan dengan semua hal yang ada di dalam diri kita. Semua hal. Pertanyaannya, sudahkah? Sudahkah? Atau kita hanya seperti anak tadi yang hanya minta-minta dan minta, tanpa pernah memberi. Meskipun Tuhan memiliki semua hal. Tapi bukan berarti kita tidak bisa memberi yang terbaik dari diri kita kepada Tuhan. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika Tuhan meminta kita mengampuni atau memaafkan seseorang, kita melakukannya. Ketika Tuhan meminta kita untuk meminta maaf, kita melakukannya. Ketika Tuhan meminta kita untuk menyembuhkan luka hati, kita melakukannya. Ketika kita diminta untuk kembali ke Tuhan, menjadi bersih, lepas dari segala ketergantungan apapun di dunia, all the addiction, kita melakukannya dengan sukacita. Karena kita mengasihi Tuhan. Kalau ego kamu tiba-tiba menyeruak, muncul, I hope this can feed your ego. Saya harap ini bisa memberi makan walaupun sedikit. Oke, memberi makan ego kamu. Analogi selanjutnya. Sebagai orang tua, karena saya orang tua, jadi saya tahu. Kalau kamu sebagai orang tua dan kamu memiliki anak, dua. Anak yang satu datang hanya meminta, seperti analogi yang sebelumnya. Dan anak yang satu lagi adalah anak yang melakukan apapun untuk kamu. Melakukan apapun untuk membahagiakan kamu. Bukankah sebagai orang tua, kamu akan memberikan semua yang kamu miliki untuk anak kamu? Everything. Bahkan ketika mereka tidak meminta, kamu akan menyediakan bagi mereka. Anak yang tahu diri ataupun yang tidak tahu diri, sebagai orang tua, akan selalu berupaya memberikan yang terbaik. Menyedihkan memang untuk memberikan contoh ini, karena dari contoh ini sebetulnya teguran sekali. Apakah kita itu anak yang tahu diri atau yang sebaliknya? Tuhan itu sangat mengetahui apa yang terjadi dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Apa yang akan terjadi ketika Ia mengabulkan apa yang kamu mau, tetapi tidak selaras dengan kehendaknya. Dia tahu efek tidak baiknya kalau keinginanmu tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Tuhan tahu dampak buruknya kalau Ia mengabulkan doamu, tetapi kamu belum menyelesaikan PR yang Tuhan berikan. He knows best. Ia selalu tahu yang terbaik. Lebih daripada semua analisamu, semua pengetahuanmu. Dia tahu kamu yang besok. Dia tahu kamu yang minggu depan. Ia tahu setiap detail dalam hidup kamu, di setiap detik dalam hidupmu. Kalau kamu mau mulai percaya kepada Tuhan, bersandar, menyerahkan hidup kamu, semua keinginanmu, kebutuhanmu, mulailah berdoa sesuai dengan yang Tuhan kehendaki, bukan apa yang kamu mau. Roh Kudus yang akan memimpin kamu di setiap doamu. Not your will, but
God's will. Apapun PR kamu, kerjakanlah, selesaikanlah, lakukanlah. Jangan pernah kamu menunda. You don't have much time. Kamu tidak punya banyak waktu. Karena iblis akan selalu membuat kamu menunda-nunda, mengulur-ulur waktu, mencelakakan kamu, supaya kamu tidak sampai di tujuan kamu. Itu tujuan iblis. Kamu tidak sampai di tanah perjanjian kamu. It's your choice. Kamu punya pilihan. Pilihlah dengan bijak. Tuhan tidak bisa memaksa kamu. Ingat, kasih Tuhan itu mutlak dengan memberikan kamu free will, kehendak bebas. Kasih terbesar Tuhan pada kita adalah kehendak bebas. Ia memberikan kita kebebasan yang mutlak untuk memilih apa dan seperti apa kita jadinya. Saya harap kita bisa sama-sama belajar menjadi anak Tuhan yang cerdas. Cerdas untuk melawan iblis dalam hidup manusia. Tidak memberikan mereka celah sedikit pun untuk bisa mencobai kita, mengganggu kita untuk hidup di dalam Tuhan. Semoga ini bisa menguatkan kamu untuk membenahi kehidupan kamu di dalam Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidup kamu dan keluarga kamu. God loves you and I love you. God bless you.